Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongbolo. Hari ini saya mau bikin donat kampung. Dulu biasanya donat ini dijual di warung-warung sekitar rumah kita. Nah, kali ini saya mau bikin lebih spesial karena saya pakai butter. Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Jangan di skip ya. Masukkan ke dalam mangkuk 130 gram susu cair, kemudian 40 gram gula pasir, 4 gram ragi instan. Aduk semuanya sampai gula pasirnya larut. Bahan berikutnya 2 butir kuning telur, kemudian setengah sendok teh vanili, saya pakai yang cair. Kalau mau pakai yang bubuk juga boleh. Aduk semuanya sampai betul-betul tercampur rata. Selanjutnya masukkan bahan kering, 200 gram tepung protein tinggi. Bahan kering dimasukkan sambil diayak. Lalu 50 gram tepung protein sedang, 1 bungkus susu bubuk, 1/4 sendok teh bread improver, aduk semuanya menggunakan spatula, boleh pakai spatula yang silikon ataupun yang kayu, sampai menjadi gumpalan dan tidak ada lagi tepung yang terlihat. Supaya donat kampungnya jadi spesial, saya pakai 30 gram butter. Saya sudah diamkan dulu sampai suhu ruang. Aduk sebentar untuk meratakan butternya. Selanjutnya saya akan uleni adonannya pakai tangan. Karena diuleni pakai tangan, jadi di tahap awal saat kita membuat larutan ragi, pastikan gula pasirnya sudah larut ya. Nah, ini saya hampir kelupaan, 1/4 sendok teh garam. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Setelah adonannya setengah kali seperti ini, selanjutnya akan saya pindahkan ke atas meja kerja, taburi tepung secukupnya, kemudian uleni lagi sampai adonannya menjadi kalis dan gak lengket lagi di tangan. Supaya cepat kalis, adonannya saya banting seperti ini. Jadi ini cara bikinnya betul-betul masih tradisional ya. Nah, sekarang adonannya sudah kalis, nggak lengket lagi di tangan. Kalau direntangkan seperti ini, nggak mudah sobek. Nah, ini ya teman-teman. Bulatkan adonannya sambil dipadatkan supaya gelembung udaranya ikut keluar. Kalau ditekan, adonannya terasa lembut seperti ini ya. Selanjutnya adonannya akan saya timbang. Ini berat keseluruhan 506 gram, akan saya bagi menjadi 11 bagian. Olesi permukaan adonan dengan minyak supaya nggak kering. Setelah dibagi sama rata, adonannya dibulatkan seperti ini. Sambil dipadatkan, tetapi jangan terlalu keras supaya donatnya masih bisa mengembang dengan baik. Kalau bagian bawahnya masih belum rapat, tinggal dicubit-cubit aja seperti ini. Kemudian bulatkan lagi sebentar sampai permukaannya mulus seperti ini. Kemudian bagian bawahnya dikasih tepung, lalu sisihkan dulu, disimpan di atas baki atau nampan. Bulatkan adonan sampai selesai. Bisa dibulatkan di atas telapak tangan atau bisa juga dibulatkan di atas meja kerja seperti ini. Silakan teman-teman pilih cara yang paling nyaman. Jangan lupa adonan yang belum dibulatkan ditutup menggunakan kain supaya permukaannya enggak kering. Setelah semuanya selesai dibulatkan seperti ini, kemudian tutup menggunakan kain bersih dan istirahatkan selama 20 menit.
Setelah 20 menit, adonannya akan dibentuk dimulai dari adonan yang pertama kali di rounding. Adonannya sambil ditutup lagi pakai kain bersih supaya permukaannya nggak kering. Nah, sekarang saya mau pakai cetakan donat plastik seperti ini. Diameternya 8,5 cm. Saya juga sudah siapkan baking paper, saya potong ukuran 10 x 10 cm sebagai alas donat. Kemudian saya siapkan tepung untuk melumuri donatnya. Ambil satu bagian donat, kemudian lumuri dengan tepung seluruhnya. Lalu letakkan di atas baking paper, kemudian dipipihkan menggunakan scraper untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Sambil ditepuk-tepuk seperti ini supaya gelembung udaranya pecah. Kemudian tekan lagi menggunakan scraper secara perlahan. Jangan terlalu keras. Kemudian cetak menggunakan cetakan donat. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Mari kita ulangi sekali lagi. Adonan yang sudah dilumuri dengan tepung ditekan-tekan seperti ini, kemudian dipipihkan lagi pakai scraper, pelan-pelan aja, jangan terlalu keras, dan jangan ditekan sekaligus, kemudian cetak menggunakan cetakan donat. Jadi hasilnya lebih rapi ya. Nah, seperti ini. Adonan yang sudah selesai dibentuk, selanjutnya ditutup lagi pakai kain bersih. Kemudian kita proofing selama 60 menit atau disesuaikan dengan suhu udara sekitar. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk proofing sampai adonan mengembang 2 kali lipat bisa berbeda-beda di setiap tempat tergantung suhu udara di sekitar. Kalau suhu udara sekitarnya panas, bisa jadi sebelum 60 menit adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, ini dia adonan kita sudah mengembang 2 kali lipat. Kalau diangkat sudah terasa ringan, kemudian jika ditekan seperti ini, akan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Tandanya donat sudah siap untuk digoreng. Sebelumnya saya sudah panaskan minyak dengan api kecil. Kita goreng donatnya. Supaya lingkarannya lebih besar, saya putar-putar dulu menggunakan kedua jari telunjuk seperti ini. Bagian permukaan donat akan menyentuh minyak terlebih dulu. Kemudian bisa diputar-putar pakai sumpit seperti ini supaya lubangnya nggak mengecil. Nah, ini adalah salah satu tanda adonan sudah mengembang dengan baik. Saat digoreng dia akan mengapung seperti ini, nggak tenggelam ke dasar minyak. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, donatnya bisa dibalik. Dan cukup dibalik sekali aja. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, permukaannya mulus, nggak bergelembung atau nggak beruntusan. Kalau kedua sisi donat sudah kecoklatan, bisa diangkat dengan cara seperti ini. Nah, cara ini saya lakukan supaya mempertahankan bentuk donat ketika masih panas. Dan ini saya goreng bagian tengah donatnya. Bagian tengah donat ini sebetulnya bisa dikreasikan lagi, bisa ditabur gula atau misalnya disusun menggunakan tusuk sate sehingga menjadi sate donat. Kalau sudah matang kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Nah, ini donat utama kita. Setelah hangat bisa diletakkan di atas permukaan yang datar sambil didinginkan di atas rak pendingin seperti ini. Sekarang mari kita lihat bagian dalam donatnya. Ini permukaannya mulus banget, meskipun donat kampung tetap ada white ringnya. Nah, ini donatnya lembut banget ya teman-teman. Bisa awet lembut dan empuk sampai keesokan harinya. Setelah dingin, donat kampung ini bisa dihias pakai glaze coklat, kemudian ditabur dengan meses atau dengan hiasan lainnya sesuai selera. Kalau mau dijadikan sebagai ide jualan, tentunya donat kampung ini akan jadi lebih spesial dibanding donat lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.